Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, that is the song, with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising the sound, organ and bell, telling their tale. Hearing the ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Merry, merry, merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas. On they send, on without end, their joyful tone to every home. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, that is the song, with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising the sound, organ and bell, telling their tale. Hearing a ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Merry, 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 merry Christmas. 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 All on the sand, all without end, their joyful tone to every home. How the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, that is the song, with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, that is the song, with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Hark how the bells, sweet silver bells, all
I think his right leg is missing. While the suspected Taliban target has already tripled since last year to more than 50,000. Untuk sahabat-sahabatku, banyak hal yang terjadi tahun ini. Peperangan, kelaparan, demo di mana-mana, dan juga virus corona yang belum kunjung usai. Sungguh tahun yang istimewa untuk kita semua. Aku berharap Natal tahun ini membawa damai untukmu, untukku, dan untuk kita. Sahabat-sahabatku, dimanapun kalian berada, aku berharap kita semua baik-baik saja. Kita pasti dapat melewati ini semua. Amin. Dari sahabatmu. Yang ada hanya kasih dan
kasih dan sayang yang mengalir sepanjang masa. Tiada lagi kesukaran, tiada lagi kesedihan, hanya untayan sendiri yang menghiasi dunia. Yang menghiasi dunia. Kemana aja lu? Komputer udah selesai kali. Pagi ini nggak biasa. Apaan yang nggak biasa? Pagi ini gue ketiban apes. Pakai acara duit gue hilang 100.000 lagi. Padahal lagi pengen banget beli minum boba. Lah, kok bisa? Jadi itu waktu gue narik duit di ATM, tiba-tiba Sally manggil. Terus gue nyapa. Lanjut ngobrol, jadi lupa ambil tuh duit. Please enter your personal identification number. Your transaction is being processed. Ada Dinan tuh. Yuk, samperin. Woi, Din. Sally, sini juga. Iya nih, lagi jajan. Oh, BTW nanti sore kalian ikut komsel? Enggak, kita skip dulu mau nongkrong. Oh, gitu ya. Iya, yaudah, kita duluan yuk. Oh, yaudah. Iya, see you, dadah. Makanya fokus dong. Makanya lain kali hati-hati, Din. Anyway, jadi tadi bos gua nitipin fee dari project lo. Nih, emang rezekinya kemana? Puji Tuhan. Balik modal tuh kayaknya. Tapi apa perasaan gue doang? Atau kita lagi pada apa sih ya pagi ini? Tadi pagi, gue hampir keserempet mobil. Untung cuman minuman gue yang jatuh. Proposal gue selamat. Untungnya tapi tuh kirimin gue boba. Katanya sih dia lagi senang habis ketemu gebetannya. Siapa namanya? Daniel. Tapi kok bisa samaan gitu ya? Tadi pagi gue juga telat ke kampus, makanya bisa ketemu dia. Halo, Sin. Kenapa? Lu jadi gak ke rumah gua? Wah, ke rumah lu ngapain nih? Bukannya ada kelas kita? Lah, kelas? Ngaco lu, gak ada kelas. Gak ada kelas, sumpah. Iya, lu sih nonton drama mulu. Ya, maaf lah, kan lagi seru. Ya udahlah. Hai. Ngapain lu di sini? Kelas kita diganti ternyata menjadi minggu depan. Ah iya. Ya ampun, udah jauh-jauh datang sini. Iya, udah capek-capek kesini. Ya udah, makan aja yuk. Makan. Laper nih. Ayo, boleh. Mau makan di mana? Terus udah gitu dianterin pulang. Cie, Tami. Tapi kalau diinget-inget, tadi Daniel juga cerita dia ketemu duit di ATM pas waktu mau ke kampus. Bentar. ATM dulu nih. Terus nemu berapa duit? Sabar. Tenang. Santai. 100.000. Lu ingat nggak dari pagi mobil apa yang klaksonin lu? Yang pasti warnanya merah sih, agak kecil. Kayaknya Mazda merah deh.
mirip mobil Daniel ya? Merah tuh. Iya. Daniel? Umatmu Israel yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bagaikan perahu di tengah samudra yang dihantam badai gelombang kesana kemari, seakan-akan samudra tersebut tiada bertepi. Bagaikan COVID yang melanda kehidupan kita, yang melanda negeri kami, seakan-akan tiada obat, seakan-akan tiada pertolongan. Begitu banyak jiwa-jiwa yang terdampak akibat COVID. Begitu banyak jiwa-jiwa yang melayang. Demikian juga perahu kita, dihantam gelombang badai. Bahkan air pun masuk ke dalam perahu kita. Perahu kita hampir tenggelam. Tapi kita lupa bahwa ada Yesus bersama kita dalam perahu tersebut. Bahwa Yesus ada di belakang buritan perahu. Lalu kita tersadar dan kita berdoa menjerit. Kita memohon belas kasihan pada Yesus. Kita memohon agar Yesus memberikan pertolongan. Kita berteriak, "Guru, apakah engkau tidak peduli bahwa kita akan binasa?" Lalu bangunlah Yesus. Dan Yesus menghardik angin topan, dan sekonyong-konyong angin topan tersebut berhenti. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya.
Saudaraku, selamat Natal, selamat hidup dan merasakan sukacita Natal. Natal yang kita rayakan, kita peringati tentang anugerahnya yang sangat besar. Tidak ada pemberian Allah yang lebih besar daripada Allah memberikan dirinya sendiri, menyerahkan anak tunggalnya sendiri kepada kita. Bukan untuk pesta, bukan untuk tinggal dalam kesukaan, tapi untuk dikorbankan, untuk menebus kesalahan-kesalahan kita. Ini sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa, tiada tandingannya. Mari, patut kita memperingatinya. Kita mengucapkan syukur, dan kita sudah mendengar pujian-pujian syukur itu dalam pujian Natal oleh saudara-saudara kita. Ada banyak acara-acara lain disampaikan sebagai ucapan syukur juga kepada Tuhan. Kepada kita sekalian bahwa masih ada sobat yang setia, yang mau peduli kepada kita. Datang dari sorga singgasana yang mulia turun ke dunia fana. Hanya untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Saudaraku, pada tema khotbah Natal saat ini, kita disodorkan sebuah keadaan, yaitu rasa ketakutan. Sebab itu judul firman Tuhan untuk Natal ini, janganlah takut. Yesus adalah jawaban dari ketakutan-ketakutan kita. Mari kita tunduk kepala sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa yang baik dan sangat baik, kebaikan-Mu tiada tara, kebaikan-Mu tiada tandingannya, kebaikan-Mu tidak ada yang menyamakannya ya Tuhan. Kami kagum, kami hormat, kami salut Tuhan kepada seluruh keadaan-Mu, seluruh perbuatan-Mu, seluruh tindakan-Mu, seluruh apa yang telah Kau perbuat bagi kebaikan kami. Bapa, seluruh dunia, bahkan kami berdoa supaya dunia akhirnya betul-betul mengenal Engkau, seluruh dunia mengenal, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah peringatan Natal ini menjadi titik balik penginjilan, pelayanan orang-orang yang terbakar oleh kasih Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu hari ini dengan tema yang berbeda, sesuai dengan keadaan di tengah-tengah bangsa dan dunia. Keadaannya mencekam, keadaannya menakutkan. Biarlah Engkau menjadi jawaban bagi kami sekalian. Dalam nama-Mu, demi nama-Mu Tuhan Yesus Allah yang mulia itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita dengar firman Tuhan. Temanya, janganlah engkau takut atau jangan takut, sebab Yesus jawaban dari ketakutan kita. Di dalam Matius pasal 1, mulai ayat 18 sampai 21, berita tentang kelahiran Yesus yang membawa juga kecemasan. Sebetulnya kegirangan, tapi ada beberapa orang merasa cemas. Firman-Nya berkata seperti ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus masih bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka, Yusuf dan Maria hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya sebetulnya orang yang tulus hati, orang yang baik. Sebab itu Tuhan memilih dia dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, nama tunangannya di muka umum. Yusuf bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan keinginan itu, maksud itu, malaikat Tuhan nampak turun kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud. Yusuf memang keturunan Raja Daud. Janganlah engkau takut. Yusuf menjadi takut, Yusuf menjadi cemas karena Maria telah mengandung sebelum menjadi istrinya. Janganlah engkau takut mengambil Maria menjadi istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya Maria adalah Roh Kudus, bukan benih manusia. Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Waktu itu belum ada mesin yang dapat mengetahui jenis kandungan dalam rahim seorang ibu, laki-laki atau perempuan. Tapi malaikat telah memberitahukannya yang lahir itu laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudaraku,
Kelahiran kedatangan Yesus memang bukan hal yang lazim, tidak seperti bayi-bayi yang lain di dunia ini yang lahir seperti biasanya. Karena Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Saudaraku, Yesus adalah Roh Allah yang masuk ke dalam rahim Maria. Kok bisa namanya Allah, apapun bisa, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah masuk ke dalam rahim Maria menjadi daging yang awalnya roh berbentuk roh menjadi daging, kata Yohanes. Ya, kelahiran Yesus itu bukanlah hasil campur tangan dari benih manusia, bukan campur tangan atau hasil hubungan Yusuf dan Maria, tapi Roh Kudus yang masuk ke dalam rahim Maria itu perlu diketahui oleh semua orang. Dan akhirnya bayi Yesus itu adalah Allah 100% dan manusia 100%. Kalau boleh dikatakan Yesus adalah Allah manusia 100%. Jadi kalau Yusuf dalam berita firman tadi dalam Matius pasal 1 menjadi ketakutan, cemas waktu memikirkan tentang Maria yang telah mengandung lebih dahulu dari Roh Kudus atau Roh Kudus masuk ke dalam rahimnya adalah hal yang lazim. Hal yang lazim. Kenapa? Karena Yusuf tidak tahu banyak tentang hal ini. Ya, Yusuf menjadi cemas ketika ingin mengambil Maria menjadi istrinya, sebab Yusuf tidak mengetahui hal kandungan Maria itu. Nah, untuk lebih jauh, rasa takut yang banyak dialami oleh manusia bukan hanya Yusuf, kita pun mengalami hal itu. Sebatas ketakutan yang biasa itu masih lazim. Ya, tapi kalau ketakutan itu telah menjadi berat dan terus menerus, nah itu nggak lazim. Nah, kita ingin tahu dari mana sih asalnya ketakutan itu? Ya, asal mula ketakutan, firman Tuhan menuliskan dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 10 demikian firman Tuhan. Ketika Adam Hawa mendengar langkah Tuhan berjalan di Taman Eden itu pada waktu hari sejuk, mungkin itu pagi hari atau sore hari, Adam Hawa bersembunyilah manusia dan istrinya itu. Kok jadi bersembunyi? Yang biasanya tidak bersembunyi, yang biasanya dengan riang menjumpai Allah, mereka selalu berkomunikasi tiap-tiap hari sejuk. Kali ini manusia dan istrinya menjadi takut dan bersembunyi di antara pepohon-pohonan dalam Taman Eden itu. Kenapa? Tetapi Tuhan kemudian memanggil nama manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di mana engkau, Adam?" Adam menjawab, "Di tengah-tengah persembunyiannya. Ketika aku mendengar bahwa engkau Allah ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Biasanya tidak. Aku menjadi takut," kata Adam, "karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Aku menjadi takut, karena itu aku ketahuan telanjang." Ya. Dan aku bersembunyi. Lihat saudaraku. Jadi awal begini. Dia bersembunyi karena dia malu telanjang. Dia merasa telanjang karena ada akibat takut. Dia jadi takut karena dia berbuat dosa. Jadi kata lain, ketika Adam Hawa berbuat dosa, melanggar perintah Tuhan, datanglah rasa takut, membuat dia bersembunyi karena dia telanjang, dia semua terbuka, semua ketahuan, lalu dia bersembunyi. Saudaraku, jadi kalau begitu rasa takut datang ketika manusia pertama berbuat dosa. Dengan kata lain, sumber rasa takut itu adalah pelanggaran. Kata umum mengatakan biasanya orang menjadi takut karena ia merasa bersalah. Takut ketahuan, ya. Takut diketahui, takut bocor, takut nggak aman, takut biasanya dirongrong oleh rasa bersalah. Salah karena berbuat sesuatu. Rasa takut datang akibat melanggar firman Tuhan. Begitulah kata Alkitab. Alkitab mengatakan sumber pertama kali manusia menjadi takut karena manusia melakukan kesalahan. Ingat baik-baik itu. Sumbernya adalah manusia melakukan kesalahan. Jadi ketakutan itu lalu berkembang kemana-mana sekarang. Ya. Menghujani kehidupan kita manusia. Berbagai-bagai keadaan bisa membuat kita menjadi takut. Nah, ketakutan akibat dosa akhirnya merusak kehidupan kita. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19 disebutkan,
ya akibat dari ketakutan itu datanglah penyakit. Kemudian akibat dari ketakutan dosa itu, atau akibat dosa dan ketakutan itu membuat manusia susah mencari nafkah. Akibat ketakutan itu atau dosa dan datangnya ketakutan membuat manusia harus bekerja keras. Begitu kitab Kejadian memberikan dampaknya. Akibat dosa, Allah akhirnya mengutuk tanah. Allah membuat Hawa terutama mengalami kesakitan dalam bersalin. Tanah penuh dengan onak duri. Adam Hawa harus berpeluh mencari nafkah. Yang awal di Taman Eden hanya memetik buah saja. Allah menumbuhkan merawat pohon itu, taman itu. Tapi keluar dari Taman Eden, Adam harus berjuang, berpeluh mencari nafkah sampai ia menjadi tanah kembali. Itulah akibat dari pelanggaran. Jadi rasa takut itu berdampak, ibu bapak. Jadi kalau rasa takut itu biasa, lazim. Tapi kalau rasa takut itu terus menerus, mengakibatkan menurunkan kualitas hidup. Kualitas hidup kita jadi nggak bagus, mutu jadi nggak bagus, jadi turun ibu bapak karena ketakutan. Ya, rasa takut itu juga merusak imun. Nah, hari-hari ini atau dalam keadaan sekarang ini ibu bapak setelah 9 bulan kita berjuang menghadapi pandemi, maka diingatkan jangan takut. Pemerintah berkali-kali mengatakan melalui TV media atau media elektronik mengatakan jangan takut. Karena takut itu akan merusak imun atau menurunkan kesehatan imun kita. Dan akhirnya mendatangkan penyakit. Ya ibu bapak, nanti detak jantung kita akan terganggu karena rasa takut yang terus menerus. Sirkulasi darah yang menyebar ke seluruh tubuh pun akan terganggu, pernapasan kita akan terganggu, ya. Kemudian hubungan kita dengan sesama terganggu karena ketakutan. Rasa takut itu membuat kita jadi emosional, gampang marah, gampang tersinggung. Nanti hubungan kita dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, ya, dengan orang tua jadi salah, merusak kehidupan, merusak hubungan dengan pacar, dengan pasangan, dengan sahabat teman-teman kita, bahkan dengan teman kantor, dengan majikan kita yang bisa jadi marah, bisa tengkar. Ibu bapak, jadi jagalah, jangan sampai ketakutan itu merusak hidup kita dan akhirnya merusak lingkungan kita. Dengan ketakutan juga akan menyebabkan orang menggunakan obat-obat penenang dan akhirnya ketakutan yang terus-menerus membuat orang menjadi putus asa dan bunuh diri. Hati-hati ibu bapak, jangan pelihara rasa takut itu. Nah bagaimana caranya menghilangkan rasa takut itu? Matius pasal 1 ayat 20 dan 23 mengatakan demikian. Tetapi ketika ia mempertimbangkan, nah ini kita masih berbicara kembali kepada kasus Yusuf nih, yang mengalami kecemasan, ketakutan waktu mengambil Maria. Kita kembali ke kasus ini. Karena untuk menjawab, memberi jawaban jalan keluar, menyelesaikan kecemasan adalah kembali kepada firman. Firman berkata, ketika Yusuf mempertimbangkan di tengah-tengah ketakutannya untuk menceraikan Maria, malaikat Tuhan datang kepadanya dalam mimpi dan memberitahukan kepada Yusuf, Yusuf anak Daud, janganlah takut. Jangan cuma ngomong, kadang-kadang kita cuma berkata jangan takut, tapi nggak tahu solusinya. Nah diberitahukan oleh malaikat Tuhan, jangan takut sebab ya, kandungan dalam Maria itu atau kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus. Jadi jangan takut, jangan cemas mengambil Maria sebagai istrimu sebab anaknya dalam kandunganmu adalah dari Roh Kudus, bukan karena laki-laki lain. Engkau tidak perlu merasa malu. Namamu tidak akan tercemar. Karena akan kuberitahu bahwa dalam kandungan Maria itu adalah Roh Allah, adalah Roh Kudus. Nah, jadi rahasianya yang pertama, kecemasan Yusuf jadi terobati ketika diberitahu siapa kandungan Maria itu, Yesus Kristus, Tuhan dan penebus dosa yang hadir. Kedua, malaikat juga memberitahukan selain siapa anak dalam kandungan Maria itu adalah diberitahu bahwa anak itu bukanlah anak biasa, tapi anak itu adalah Tuhan yang Immanuel. Ayatnya berkata begini, sesungguhnya anak darah itu yang Maria mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan mereka nanti akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita.
Hal kedua yang diberitahukan kepada malaikat Tuhan kepada Yusuf adalah yang pertama, kandungan dalam Maria itu adalah Roh Allah. Perlu tahu itu. Roh Allah yang menjadi manusia. Betapa ajaibnya kelahiran Yesus Kristus. Yang kedua, pemberitahuannya jangan takut. Karena Allah yang lahir itu nanti manusia adalah Allah yang mau menyertai kita sampai akhir hayat kita. Nah, dua hal yang diberitahukan. Jadi kuncinya Bapak Ibu untuk menghilangkan rasa takut ya adalah kita harus percaya dan mengenal Yesus dengan benar. Kalau saudara percaya Yesus dan mengenal siapa Yesus dengan benar, rasa takut itu akan hilang. Firman-Nya berkata ayat 20 tadi ya, sebab anak dalam kandungan Maria itu adalah Roh Kudus. Jadi ketahuilah itu. Hei semua saudara-saudara yang lain yang belum mengenal Yesus, dengar baik-baik. Natal ini adalah lahirnya Allah menjadi manusia. Jadi jangan katakan kapan Yesus dianggap jadi Tuhan. Bukan begitu, dari dulu dia sebelum dianggap jadi Tuhan sudah adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan dari awal sampai akhir. Ya. Yang kedua, imanilah bahwa Yesus itu selalu bersama-sama kita dalam segala keadaan kita. Khotbah minggu yang lalu saya katakan Tuhan ada bersama kita bukan saat kita menyenangkan Dia. Waktu kita jatuh pun dalam dosa, Dia ingin tetap menemani kita dan ingin membalut kita, membangkitkan kita, memperbaharui kita kembali. Allah itu adalah Allah yang Immanuel. Mereka menamakan Dia Immanuel, Bapak Ibu sekalian. Saudaraku, itulah jawaban. Saya memberikan sebuah ilustrasi begini. Takut itu ilustrasinya atau identiknya sama dengan gelap. Jadi setiap kali ada gelap mendatangkan takut. Pada umumnya kita begitu. Kalau tempat yang gelap kita suruh masuk, ayo masuk. Padahal tempat gelap itu gak ada apa-apa. Kita tetap takut karena gelap. Jadi gelap itu identik dengan takut atau takut identik dengan gelap. Sementara terang itu identik dengan berani. Setelah gang atau jalan itu diberikan lampu yang terang, orang kan berani lewat. Maka itu kalau saudara beriman kepada Yesus, terang itu, ya, terang itu, dia akan memberikan keberanian. Yesus adalah terang dunia sesuai dengan Yohanes 8 ayat 12 mengatakan begini. Maka kata Yesus kepada banyak orang, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup itu. Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Ya, barang siapa mengikut aku, percaya kepadaku, mengenal aku, dia akan hidup dalam terang. Ya, tidak akan hidup dalam kegelapan lagi. Jadi kalau hidup dalam terang, pasti hilang ketakutan. Lihat saja dalam ruangan ini. Awalnya ruangan ini gelap. Setelah kita datang, terus dinyalakan lampu, jadi terang. Dengan kata lain begini, kalau terang dinyalakan, lampu dinyalakan, gelap pergi. Sebelum lampu ini dinyalakan, gelap ada di sini, memenuhi ruangan ini. Tanpa diminta, dengar baik-baik, tanpa diminta, gelap suruh pergi, tidak perlu. Secara otomatis ketika lampu-lampu dinyalakan, ruangan jadi terang, gelap pergi dengan sendirinya. Saya sangat percaya juga, saudaraku, jika engkau mengenal Yesus, mengenal, percaya Dia, jadikan Dia Tuhan Juru Selamat, engkau bergaul dengan baik dengan Dia, maka ketakutan akan pergi dengan sendirinya. Ketika engkau mengenal Dia dengan firman-Nya, firman-Nya berbicara banyak tentang Yesus itu yang ajaib dan hebat, maka rasa takut itu dalam hatimu akan pergi dengan sendirinya. Itu hebatnya Tuhan kita. Jadi kalau begitu milikilah Yesus itu terang dunia ini. Maka hilanglah gelap dan ketakutan itu. Miliki Yesus, maka rasa takut akan hilang. Sederhana sekali Bapak Ibu. Jadi tidak perlu teori yang bermacam-macam. Miliki, percaya Yesus, miliki dan kenali Dia dengan benar siapa Yesus itu. Bergaul karib dengan Dia, maka takut akan hilang. Saudaraku yang terakhir, dengan baik-baik berita dari malaikat itu, bahwa bayi yang lahir itu adalah Immanuel. Artinya
Allah yang lahir jadi manusia adalah Allah yang selalu mau bersama dengan kita. Kita tidak sendiri dalam hidup ini. Jangan takut. Allah yang dahsyat itu selalu mau bersama dengan kita. Sebagai contoh, ketika Abraham dipanggil oleh Allah, Allah tidak meninggalkan dia. Allah tetap menyertai dia. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah Abraham dari negerimu dan dari sanak saudara-saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku tunjukkan, aku tuntun, aku temani kemanapun engkau pergi Abraham. Itu janji Tuhan. Kemudian pengalaman lain lagi kepada Musa. Tuhan pun tidak meninggalkan Musa. Ketika Musa ditugaskan untuk pergi menemui Firaun, raja Mesir yang sangat perkasa. Pada zamannya tidak ada raja sehebat Firaun. Dan Musa sendirian bersama dengan Harun hanya bekal sebuah tongkat di tangannya, suruh menghadapi Firaun untuk membebaskan umat Israel 3 juta orang. Itu bukan perkara mudah Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhan menyertai Musa. Apa saja dikerjakan oleh Musa begitu dahsyat dan ajaib. Dari mulai tongkat menjadi ular, air menjadi darah, dan terus tulah-tulah itu. Hingga dengan tongkat yang sama dia bisa membelah laut untuk memberikan jalan yang kering bagi 3 juta umat Israel yang terbebas dari perbudakan. Karena Allah menyertai Musa. Dia berkata, firman-Nya berkata dalam Keluaran 3:12, bukankah aku akan menyertai engkau hai Musa? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Kamu akan beribadah kepada Allah ini. Saudaraku, yang ketiga pengalaman mencatat, selain Musa, Tuhan juga menyertai Yosua. Kalau Tuhan menyertai Yosua, maka Allah berkata kepada Yosua, seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau Yosua. Seorang pun, kata firman Tuhan dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima, tak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu Yosua. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak pernah meninggalkan engkau. Itulah janji Tuhan kepada orang-orang yang mengenal Tuhan, yang dipilihnya, yang diselamatkannya. Seperti aku menyertai Musa, aku menyertai engkau Yosua, dan aku tidak pernah meninggalkan engkau seumur hidupmu, dan tak akan seorang pun tahan menghadapi engkau. Saudaraku, kalau contoh-contoh tadi, Abraham, Musa, Yosua, Allah berikan janji dan pernyataannya, maka Tuhan Yesus juga memiliki janji dan mau menyertai kita. Seperti dia menyertai Abraham, Musa, Yosua, dia akan menyertai kita juga sampai kesudahan alam. Sesuai dengan Matius pasal 28 mengatakan demikian ayat 20. Ya, ajarkanlah mereka segala sesuatu yang perintahkan dan ketahuilah. Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Siapa takut, saudaraku? Kenapa takut? Karena dia menyertai kita. Dia berkata lagi dalam Ibrani 13, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, jangan khawatir tentang kebutuhanmu tiap-tiap hari. Tetap cukupkan hidupmu. Sekali-kali kata Allah, aku tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, tetaplah datang kepada Yesus. Ketika rasa takut datang, akibat engkau berbuat dosa, maka tetap datang. Mintalah ampun kepada Tuhan dan bertobat, supaya rasa takut itu hilang. Karena dosa adalah penyebab dari rasa takut. Jika engkau bertobat dan meminta ampun, dosa akan diampuni, rasa takut akan hilang. Jika rasa takut datang bukan karena kesalahanmu, ada banyak sebab rasa takut itu muncul. Tetap datang kepada Tuhan, mintalah kekuatan, dan hadapilah rasa takut, realita kehidupan ini bersama dengan Yesus. Maka dia akan menolong engkau. Ya, rasa takut akan hilang dengan sendirinya. Saudaraku, kalau begitu, mari melalui Natal ini kita hampiri dia.
Saudara yang sudah begitu lama tidak pernah datang kepadanya, sekarang momen yang paling tepat datang kepada Tuhan. Saudara yang selama ini tidak pernah mengandalkan Tuhan dengan serius walaupun engkau sudah Kristen, tapi tidak mengandalkan dengan sungguh, mari ini saatnya datang temui Dia. Saudara yang tahu dan percaya tapi tidak pernah mengandalkan Dia, sekarang saatnya belajar mengandalkan Dia. Sudah terbukti pandemi menyatakan betapa rawannya manusia, betapa lemahnya kita. Siapapun, sekuat apapun, sehebat apapun, manusia dapat gugur tewas karena COVID ini. Jangan takut. Mari sambil kita menjaga hidup, kita belajar mengenal Dia, mendekatkan diri kepadanya. Saya mengundang saudaraku, saudara-saudara yang membutuhkan Tuhan saat ini. Mari kita tunduk kepala. Saya mau berdoa buat saudara. Yang pertama, sambil saudara menundukkan kepala, saya mengajak saudara dengar baik-baik. Saudara yang pertama kali hari ini mendengar bahwa Yesus telah turun sebagai juru selamat. Tuhan yang ajaib, kehadirannya ajaib, kelahirannya ajaib, kematiannya ajaib, kebangkitannya ajaib, kenaikan ke surga ajaib, akan datang dengan sangat dahsyat dan ajaib bersama dengan orang kudus dan malaikat Tuhan. Dan Tuhan yang ajaib itu sekarang hadir di tengah-tengah hidupmu. Di tengah-tengah perayaan Natal ini, Dia mengundang engkau, mari kepadaku hai engkau yang beban berat. Datang percaya dan mengenal aku dengan benar, kata Yesus. Supaya aku membebaskan engkau dengan rasa takut. Aku memelihara engkau, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sama sekali. Saudara yang selama ini tidak pernah mengandalkan Tuhan, mari saatnya serius mengandalkan Tuhan. Saudara, mari bersama-sama angkat tanganmu dan memohon kepada Tuhan. Tuhan, hari ini, malam ini, kami menghampiri Engkau, bukan hanya memperingatkan, bukan hanya mengingat kelahiranmu, tapi kami sungguh membutuhkan Engkau. Kami ingin belajar lebih jauh lagi mengenalmu, supaya semua rasa takut yang memberikan dampak negatif pada kehidupan sirna dari hidup kami. Sama seperti terang mengusir gelap dengan otomatis, begitulah Tuhan Yesus akan mengusir rasa takut itu dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami yang sakit untuk disembuhkan. Buat kami yang ketakutan, cemas, diberikan ketenangan dan keberanian. Buat kami yang berusaha, diberikan keberhasilan. Buat kami yang berjuang membawa hasil yang baik. Tuhan, tolong kiranya keberuntungan menyertai kami sama seperti keberuntungan menyertai Yosua, sebab Yosua Engkau sertai. Demikian juga Engkau menyertai kami, dan keberuntungan Tuhan menyertai kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap kami malam ini yang sambil menundukkan kepala, kami berdoa Engkau menjamah setiap kami, menolong kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menegarkan, memberikan keberanian kepada yang kecemasan dan ketakutan, memberikan kemantapan, peneguhan kepada yang mengalami keraguan. Tuhan penolong kami, Tuhan jawaban dari kehidupan kami, dari persoalan-persoalan kami sekarang dan yang akan datang. Engkau Allah yang Alfa dan Engkau Allah Omega. Engkau Allah yang awal sebelum ada sesuatu, Engkau ada. Dan Engkau adalah Allah yang berakhir atau yang terakhir dari seluruh kehidupan yang ada di jagat raya ini. Kami tidak takut karena kami memiliki Allah yang luar biasa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat Natal saudaraku. Selamat Natal, selamat merayakan Natal, selamat bersuka cita bersama dengan kami sekalian, bersama dengan keluarga saudara saat ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjadi.
percaya besar dengar warta gema Yesus Juru Selamat datang di Betlehem Yesus Juru Selamat datang di Betlehem Sejak bulan Maret tahun 2020 akibat pandemi corona, dunia alami kegelapan, dunia digoncangkan hanya oleh satu virus membuat dunia menjadi goyang sampai kepada sendi kehidupan yang terkecil. Kita semua dicekam oleh ketakutan, takut tertular oleh virus corona, takut mengalami koma karena infeksi dari corona itu.
takut kehilangan mata pencarian yang membuat kita mengalami kesusahan sampai takut kehilangan nyawa. Kita diharapkan diam dalam rumah supaya aman, namun kita mengalami kesulitan mencari nafkah. Dengan datangnya kabar Natal, kabar yang mengatakan jangan takut, ajakan Natal ini kiranya dapat menguatkan, menenangkan, menyemangati kita untuk berjuang bersama dengan Tuhan. Dan percayalah, selama Tuhan bersama kita, Tuhan yang Immanuel, kita dimampukan menghadapi kehidupan ini. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri dan menyalakan lilin bersama-sama. Bapak Surgawi, kami bersama dengan jemaat menghadap-Mu Tuhan, sekaligus mengharapkan pertolongan-Mu di tengah-tengah pandemi dunia ini yang telah menggoyangkan dan menggoncangkan kehidupan sampai kepada sendi yang terkecil. Kami mohon tuntunan Tuhan lebih jauh supaya kami dapat berjuang dan menyelesaikan hingga pandemi ini selesai. Kami percaya Engkau lebih daripada pandemi ini, Engkau lebih dari musibah ini. Kami memohon pertolongan Tuhan. Kiranya jangan takut itu Engkau wujudkan dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Engkau menguatkan kami, Engkau memampukan kami, selalu memberikan kami solusi dan jalan keluar atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh umat-Mu Tuhan. Mohon kiranya Allah yang setia, yang telah menyertai kami bertahun-tahun yang lalu, juga mau mengembalakan kami di tahun ini dan ke depan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan daripada-Mu. Terima kasih untuk penyertaan. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Kasih dan setia-Mu
kasih-Mu, sungguh bersyukur. Karena kasih-Mu, sungguh Saudara-saudaraku, selamat merayakan Natal dan selamat merayakan jelang penutupan tahun dan sambut tahun yang baru dengan harapan, ada harapan yang baru karena diiringi dengan datangnya vaksin dari pemerintah. Ya, kita syukuri karena pemerintah berjuang habis-habisan untuk rakyat yang dicintainya. Kita hormati pemerintah kita hargai semua perjuangannya, pengorbanannya. Ya, agar pimpinan-pimpinan kita selalu sehat dan baik. Kedua, saudara, saya berterima kasih kepada seluruh tim. Panitia Natal online ini bukan pekerjaan yang mudah Bapak Ibu merayakan atau membuat ibadah perayaan online itu. Tuhan berkati panitia sekalian, sekalipun mungkin kita tidak tahu siapa panitia secara umum, tapi ada panitia yang bekerja yang dipimpin oleh saudara Alvin Kurniawan. Biarlah Tuhan memberkati jerilahnya. Kedua, tim dari perekam khotbah ibadah online ini, itu pun bukan pekerjaan gampang, 9 bulan dikerjakan dengan setia. Dan yang terakhir, berterima kasih kepada seluruh donatur, memberi besar atau kecil, akhirnya terkumpul dana yang dibutuhkan oleh gereja kita, 2 Kelapa Gading dan Palem. Kebutuhan untuk anak-anak sekolah minggu Palem dan Gading, untuk tim Palem, untuk WBI, untuk Christmas Carol, dan untuk banyak lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain, termasuk kebutuhan di gereja sendiri, tercukupi dengan dana Natal yang telah terkumpul. Tuhan memberkati taburan saudara. Saudaraku, minggu depan masih ada ibadah sekali lagi, dan ibadah itu merupakan ibadah penutup tahun. Ibadah minggu terakhir di tahun ini di bulan Desember. Demikianlah saudaraku, kita akhiri ibadah kita tentu dengan sangat rasa syukur yang dalam. Karena ibadah seperti ini telah dipersiapkan beberapa bulan di depan. Termasuk saya sendiri menyiapkan bahan khotbah tiap-tiap minggu. Bukanlah pekerjaan yang gampang, tapi akhirnya dapat kita selesaikan dengan baik. Saya mengundang saudara sekalian, mari bangkit berdiri. Ya, kita terima dengan rasa syukur yang dalam atas perayaan Natal saat ini. Saya berharap jangan sampai ada satu jemaat pun yang tertular COVID ini. Mari kita bangkit berdiri, mohon kepada Tuhan sambil mengangkat tangan. Kiranya kasih Bapa, cinta Yesus yang tak pernah berubah, pernyataan yang telah dinyatakan dengan sempurna, Ia telah hadir dari Allah firman menjadi manusia, dan kekuatan Roh Kudus yang melindungi kita sepanjang hari hingga sampai akhir hayat kita itu ada bersama kita, yang melindungi kita dari kesusahan, ketakutan hidup, dari penularan COVID. Tuhan, dengarlah doa kami, turunkanlah berkat-Mu bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru.
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lame and lame, misfortune sings his song. We got into the drifted bed, and then we got a song. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy
you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas